pada John Olsen. Dan ini permasalahannya Haven adalah operator map. Menurut gue John Olsen tadi di akhir-akhir map bind itu dia pakai operator udah lumayan nyala ya. Udah bisa kena beberapa shotnya terutama di ronde terakhirnya. Jadi tentunya di sini dari Full Sense pasti dari segi operatornya akan sangat diandalkan. Apalagi mereka main sebagai defender terlebih dahulu. Apalagi ada Tiluf juga di sini yang main sebagai chamber. Dan Bleed, menurut gue dari agent selection, gue lebih suka sih. Karena mereka bawa Omen kali ini. Yang dimana mereka artinya punya extra flash, extra paranoia. Dan langsung eksekusi cepat ke arah side B Darion. Sudah mengambil angle sampai ke arah A-Link. Tapi Full Sense ala Fnatic. Mereka akan melakukan flank secara berjamaah dari arah A lobby. Mengisi ke arah window dan datang dari arah attacker spawn. Buset, lihat sampai ini tuh keran side atau gimana? Lihat Maxi udah sampai ya ampun. Oh, Cala dapetin satu kill gitu cepat. Tapi spike plan-nya ini menjadi masalah pasti untuk tim Full Sense. Makin lama mereka nge-tap, makin bahaya. Tiluf dapetin satu kill. 3 lawan 5. Udah di-tap. Langsung beberapa tembakan kedengeran. Oh, bener-bener connect. Spotline-nya membuyarkan player dari Full Sense. Sedikit ke delay. 3 player ready. Flash-nya connect. Triple pick dilakukan. Chaotic dari kedua tim. Dan mendadak saja jadi lane last man standing. Waktunya begitu sangat tipis. 3 HP. Dan gak ada waktu lagi Full Sense. Dejavu seperti map pertama. Mereka gagal untuk melakukan retake. Dan gak ada waktu. Masalah lagi-lagi untuk Full Sense. Menurut gue tuh delaying power dari Bleed kuat banget. Sayang banget sih menurut gue dari Full Sense. Empat-empatnya loh dari arah Elobi. Nggak ada yang disisain sama sekali untuk jadi layer kedua. Dari arah A-Link. Karena biasanya kita ngelihat ya dari Full Sense ini mereka suka kasih layer. Seperti apa yang dilakukan di Bind gitu, layeringnya kelihatan. Tapi entah kenapa tadi menurut gue kurang ada layer dari Full Sense. Jadi mereka terlalu simple dan terbaca total oleh Bleed. Jadi mereka nyaman banget untuk nge-cancel diffuse. Spotline-nya juga masih available dari Lexi. Recon-nya pun dibuka di waktu yang tepat. Full Sense terlalu sulit untuk membongkar menurut gua dari arah A-Link yang udah dipegang begitu kuat oleh pemain-pemain Bleed. 1-0 skor sementara pistol round dimenangkan oleh Bleed. Tentu untuk ronde yang kedua dari segi Arsenal akan diungguli oleh Bleed sendiri. Sementara itu dari Full Sense ada beberapa investasi yang mereka lakukan. Ghost dan juga Marshall di tangan John Olsen akan digunakan di ronde kali ini. Regrouping mulai dilakukan, nampaknya Silong yang akan di-hit oleh pemain-pemain dari Bleed. Clear angle demi angle kali ini Darion sudah siap menjadi orang pertama entry Fragger untuk masuk ke dalam site. Mestap sudah mulai terdengar kali ini. Calala bermain dengan shorty gagal mendapatkan kill. Darion yang mampu membuka site, mampu mendapatkan Calala. Begitu pula PTC dan juga Tiluf dengan begitu mudah. 2 melawan 5 sekarang. Site pun sudah berhasil dibersihkan oleh pemain-pemain Bleed. Tersisa Lemistex dan juga John Olsen yang menurut gua udah impossible situation untuk melakukan retake ke arah site. Mungkin yang ingin mereka lakukan hanyalah exit frag ataupun mati di tangan Spike. Iya, ini udah there's no way ya. Kalau sampai ya Bleed, gue nggak paham lagi kalau bisa dibalikin keadaannya. Karena nggak ada smoke dari John Olsen juga, nggak ada controller dari awal. Dan ya ini Bleed lagi-lagi, mereka punya postman kuat ya by the way dari map pertama. Jadi ini adalah PR terbesar masuk ke map ketiga. Full Sense memang pistol round contohnya aja. Mereka udah dapetin entry demi entry-nya, tapi itu nggak cukup. Karena postman yang dimiliki oleh tim Bleed ini bener-bener disiplin banget. Kayak seakan-akan ini loh contoh yang baik gaya permainan EMEA. Gaya banget nih tangan dari Aldepit gitu kan. Tapi itu menurut gua adalah salah satu example atau contoh yang bagus banget untuk tim Asia. Kayak EMEA tuh benar-benar disiplin kan. Dan gua rasa itu yang diberikan untuk tim ini dari sisa player Asia lainnya. Dan kelihatan walaupun mereka kalah jumlah misalnya di pistol round, mereka punya follow up dan juga taktik tambahan untuk bisa ngebalikin keadaan. Lihat barusan juga mereka udah dapetin kill, semua disiplin, gak looking for more, mereka mainnya nyaman, mereka juga kayak mainnya trade demi trade. Dan pertanyaannya apakah Full Sense bisa adaptasi dan juga ngelawan, apalagi ini adalah round yang penting banget dari segi senjatanya.
push dilakukan dan PTC dapat 1 kill, terkena stun dari seorang Darion, teleport di atas Gen. Seperti nggak diketahui, Maxi dapat 1 kill. Ternyata langsung ada trade dan Remy Snacks gagal untuk menemukan kill keduanya. Masih berhasil untuk selamat 3 lawan 4 sementara waktu. Yap. Kembali diperlambat dari segi tempo. Dari segi keunggulan jumlah pemain, masih ada di tangan Full Sense. Udah ada crossfire yang tercipta dari arah side B. Tidak ada smoke yang bisa menutupi dari arah Link, antara itu C-Link ataupun A-Link. Pemain-pemain Bleed. Recon sudah dibuka dan John Olsen dry pick mampu mendapatkan lane. Dan berhasil ngedodge peluru-peluru Darion. Tapi tidak begitu disiplin di sana. Lemmy Snacks, Arjuna Moment. Untungnya masih ada Calala yang datang dari arah seaside. John Olsen pun mampu mendapatkan pit yang menembusi smoke tadi. Sudah terlalu sulit. 2-1 Full Sense berhasil mendapatkan bonus ataupun lebih tepatnya buy round dengan bisa dibilang relatif bersih tadi, menyisakan 3 pemain dan udah terlalu sulit sini menurut juga untuk Bleed. Mereka masih maksa untuk masuk ke dalam side B, dan side B itu side yang paling susah untuk dimasukin kalau misalkan lu nggak punya smoke untuk nutupin dari arah Linknya, dan crossfire udah tercipta tadi dari pemain-pemain Full Sense, meskipun ada kesalahan kecil yang dilakukan oleh Lemmy Snacks. Tapi untungnya mereka masih punya ekonomi untuk nge-buy di ronde kali ini, meskipun Lemmy Snacks hanya akan menggunakan Blade Storm. Atau lebih tepatnya akan menggunakan Bulldog, sementara itu Darion yang akan menggunakan Blade Storm di ronde kali ini. Iya, tadi sebenarnya udah good try ya, tapi emang Maxi langsung kayak seakan-akan polosan ngehajar, berasa clear side-nya. Sedangkan dari tim Bleed sedikit ganti pace-nya. Mereka biasanya nyebar ke B dahulu, sekarang mereka akan masuk ke arah C dengan begitu cepat. Force line digunakan smoke, Calala, dia nggak ke spot, dapetin 1 bahkan dapat 2 sebelum tumbang di tangan Maxi. Dan 3 lawan 4. Masih belum ada inisiasi percobaan dari tim Full Sense melakukan retake dengan begitu cepat. Aftershock digunakan, Spike berhasil di planting. Dan Aftershock tersebut bisa di dodge. Sangat santai dari tim Bleed. Satu player juga ngecek bokong terlebih dahulu. Maxi melakukan push, John Olsen udah ketahuan seperti yang Full Sense berusaha untuk nge-clearance bareng-bareng. Flash pun digunakan, swing dari John Olsen menemukan 1 kill. Maxi masih bertahan, bahkan dapetin triple kill, dan itu udah lebih dari cukup. Lene dengan shock dart di tangannya, masih ada 2 shock dart. Tap dilakukan oleh John Olsen, 1 shock dart pun keluar. Push dilakukan oleh PTC, pressure is on. Kalau dia bisa menangin fight-nya ini mungkin jadi possible. Dia udah bunuh 1, di tap lagi sama John Olsen, dan Lene dengan double kill clutch-nya lagi dan lagi. Lo bisa lihat, gue dan Bleed ini kuat banget post plan-nya. Mau kalah posisi, mereka kayak ada cara demi cara untuk nge-closing. Nah, menurut gue ini Calala dia udah berusaha sebisa mungkin sih. Meskipun dia akhirnya tumbang, tapi dia udah dapetin 2 kill and the damage has been done. Tapi Maxi, yang menurut gue mainin clutch play-nya sih. Dia main di arah backside sendirian dapet triple kill. Benar-benar lebih dari cukup dan mengganggu retake yang dilakukan oleh Full Sense. Lene pun berhasil memainkan ronde tersebut dengan sangat-sangat baik. Full Sense mereka nggak punya ekonomi. John Olsen gagal mengamankan orb, tapi T-Loof dengan Headhunter berhasil mendapatkan Maxi. Ini artinya Bleed mereka tidak ada smoker di ronde yang kelima. Darion mulai mendekat, menggagalkan orb control yang ingin dilakukan oleh Full Sense. Perlahan namun pasti mulai mendekat ke arah side. Drone dibuka dari arah short untuk menggali informasi. Dan Darion mampu mendapatkan PTC dari arah long. 4 melawan 4 sekarang dari segi keunggulan jumlah pemain kembali diimbangkan. Dan Pit akan mengambil timing dari arah mid. Berhasil terbaca oleh Lemmy Snacks, namun Lemmy Snacks tidak memiliki senjata yang bisa diandalkan. Teleport tadi dari T-Loof, tapi Pit bermain dengan sangat sabar, menguasai gong, dan mengandalkan sound cue untuk membaca rotasi pemain-pemain Full Sense. Dan informasi masuk, pemain-pemain Full Sense mulai datang dari arah C-Link, sehingga side B sudah dipastikan clear oleh pemain-pemain dari Bleed. Wah, satu space-nya dimanfaatkan oleh Pit, dimanfaatkan bener-bener dikasih, dan Pit membawa sebuah advantage yang besar untuk tim Bleed.
3 lawan 2, Tilu memang dapetin 1 kill. John Olsen timingnya pas sepertinya melakukan bomb, tapi dia nggak dapetin killnya. Dan Tilu low HP, bermodalkan Headhunter. 1 lawan 3, crossfire setup, bahkan nggak bisa ngelawan Pit. Dan 1-4, Blip. Kelihatannya udah mulai nyaman lagi seperti babak pertama. Ya apa ini? Full Sense. Mungkin itu adalah ronde yang emang sulit juga sih, but itu adalah ronde yang menurut gua Iya. emang mereka nggak pakai senjata yang maksimal juga. John Olsen juga gagal mendapatkan orb karena menurut gue Bleed mereka udah bisa ngebaca ini John Olsen pasti dia mau dikasih orb, pasti dia dikasih Blade Storm dan berhasil digagalkan dengan maksimal dari arah Ilong. Ini barulah ronde sesungguhnya Full Sense. Mereka harus menang di ronde ini. Misalkan mereka mau aman dari segi ekonomi. Ada 2 operator yang akan digunakan oleh Full Sense. 1 Tour de Force dari Tiluf dan juga operator dari John Olsen. Lene mengeluarkan recon, disambut langsung oleh Derion. Masih ada 1 pemain dari arah dalam set, ternyata tidak. Set sendiri sudah dipastikan clear oleh pemain-pemain Bleed. Full retake akan diinisiasikan dan retake. Ini menurut gue cukup sulit bagi pemain-pemain dari Full Sense. Karena mereka nggak punya senjata yang maksimal. Operator bukanlah senjata terbaik Chalala, tapi mampu mendapatkan 2 kill dari arah Grudge. Flash akan dikeluarkan oleh Lexi. Misfit shot Chalala, triple kill. Dan itu dia permainan yang akan nge-enable pemain-pemain Full Sense untuk mendapatkan spike defuse. Tapi masih ada Hunter's Fury yang akan dikeluarkan. Chalala akan nge-stick defuse. Lene mampu mendapatkan PTC, tapi tidak mampu menggagalkan. Dan itu dia split second defuse berhasil dilakukan oleh Chalala. 2-4 ronde yang begitu chaotic. Tapi Full Sense dengan individual step up sekali lagi dari Chalala berhasil mengamankan ronde. Iya, thanks to Chalala. Ini sebenarnya inisiasi dari tim Bleed bagus banget. Mereka buka Rolling Thunder ke arah Garage dan Chalala bisa dapetin 2 kill dengan begitu sangat meyakinkan. Dan sebenarnya juga follow up ya, sepersekian detik itu benar-benar impactful banget. Bleed follow up-nya udah bagus, Hunter's Fury untuk ngegagalin Spike, tapi ternyata udah setengah terlebih dahulu dan iya langsung aja di stick terus-menerus. Dan untuk kali ini John Olsen akan melakukan push dengan operator di tangannya udah ngedetect sebuah drone, tapi dia masih melakukan push. Oh no, Lene pegang pisau di tengah jalan polosan. Dan gak ada dosa langsung ditumbangkan oleh seorang John Olsen. Dan John Olsen sendiri masih sangat agresif. Dan spike akhirnya bisa diambil. Dan sepertinya ini menjadi pertanyaan besar untuk tim Bleed. Apakah mereka akan stick? Walaupun shotnya udah dimiliki, masih gak ada kontrol. Kalau memang mereka masih stick, itu gila banget. Dan udah mulai semua menggunakan kelihatan. Beruntungnya masih bisa di dodge. Dan sepertinya reset akan dilakukan oleh tim Bleed. Iya, Bleed. Mereka kehilangan Sova, mereka initiator untuk menggali informasi. Dan mereka nggak punya map control di detik ke-45. Pit yang berusaha untuk datang dari arah mid. Membuat overthinking pemain-pemain Full Sense. Tapi PTC masih menahan dari arah backside, siap dengan fault line meskipun tanpa flash sama sekali. Dan Chalala siap untuk mengandalkan fault line tersebut. Dan itu dia mini game yang simple karena ada aftershock yang dikeluarkan oleh Bleed. Langsung dikeluarin tadi fault line sebagai balasan. Dan swing dari Chalala berhasil nge-secure beberapa kill. Begitu pula PTC yang mampu mendapatkan pemain-pemain dari Bleed. Tersisa Pit seorang diri yang menurut gue udah gak ada waktu dan udah gak ada spike yang bisa dia recover. Confirm round bagi Full Sense dan 3-4 Full Sense berhasil mendapatkan ronde dengan maksimal tanpa adanya korban yang begitu banyak. Hanya PTC saja dan harusnya masih bisa buy di ronde kali ini. Ya udah mulai bernafas lega ya dari segi ekonomi dari tim Full Sense. Mereka masih ada 4 player yang staying alive dan itu menurut gua cukup banget. This is it! Ini menurut gua akhirnya ada combo seperti ini. Chamber tuh annoying banget trademarknya. Dan kali ini akhirnya dikomboin seperti itu. Gue sempat ngeduga kayak combo-combo trademark dulu mungkin ada beberapa tim yang pakai misalnya apa ya, Brimstone kalau ada trademark bisa gunain paksi C-nya. Dan untuk round sebelumnya itu udah winning condition pastinya untuk tim Full Sense. Mereka tahu ini ada kemungkinan besar tim Bleed akan masuk ke arah C. Beruntungnya juga nggak ada split push yang dilakukan. Plus kalau ada split push yang dilakukan,
ada trademark juga di arah Garage. Jadi emang ada follow up dan juga antisipasi dari tim Full Sense dan langsung works begitu aja. Bagus banget dari tim Full Sense. Untuk kali ini sedikit ganti pattern. Artinya Full Sense akan melakukan split push ke arah C. Dan nice banget nano swamnya. Dan kena tag Jalala langsung di takes down. Ini benar-benar scrapping banyak. Apakah tim Blitz berhasil untuk salvage roundnya? Masih terlalu cepat untuk ngomong seperti itu. Spike-nya akan di planting. 2 operator di tangan Bel masalahnya untuk retake situation. Iya Pak. Dan Bleed, mereka udah nge-hold pakem dari arah side, tapi PTC hasil nge-chip off satu pemain. Namun Maxi, flank yang gagal, untungnya Lexi mampu mendapatkan PTC dari jarak dekat. Maxi pun masih menahan. Lemistex akan mengganggu dengan Recon dan bermain di balik smoke. Lemistex untungnya mampu mendapatkan Maxi, begitu pula Tilu, tapi masih ada Pit. John Olsen untungnya masih punya Blade Storm di tangan. Pit pun tumbang dan itu dia right click yang akan menutup ronde bagi Full Sense. Dan John Olsen lagi-lagi pemain ini menjadi pembeda. Dia langsung masuk ke dalam side dan menurutku tadi dari Maxi ya. kalau misalkan dia bisa dapetin kill, itu mungkin beda cerita sih. Beda. Sayangnya dia nggak dapetin kill dan Lemistex main sabar. Dan ya, itu basically karena flank yang gagal, Full Sense berhasil memanfaatkan informasi demi informasi. Dan karena mereka punya senjata yang maksimal juga sih, jadi mereka bisa nge-secure ronde tersebut. Ini udah kelihatan bagus banget. Kalau Maxi dapat 1 kill tuh udah pasti beda skenarionya. Dia udah pakai smoke juga. Lemistex tuh udah kayak galau, push gak ya? Kalau gua push kalah vision nih. Dan dia punya teleport juga sebenarnya untuk ngeganggu. Untuk kali ini John Olsen dapetin entry frag dan Darion ketangkep dan spike-nya juga drop. Dan langsung beberapa utility investment dibuka untuk ngusir di seorang John Olsen. Reset terlebih dahulu, tidak greedy dan Bleed. Mereka memiliki disadvantage dari segi jumlah pertama kalinya, dari segi execute. Drone attack seorang Lemistex. Masih belum ada follow up, bermain menyebar. Dan kali ini Maxi terkena timing, dia lompat, aftershock-nya keluar. There's no way to live. Oh, dia bisa hidup, tapi John Olsen dapat 1 kill. Nyata Maxi yang selamat dan mendapatkan trade. Di loop di area lain mendapatkan 1 kill. Mulai dipretelin. Bleed berusaha untuk coba fight satu persatu di semua area, tapi kena pretel satu persatu. Dan itu jadi pertanyaannya, karena baik lagi Bleed ini emang kalau menang fight dan round ya, mereka kayak lebih mengandalkan beberapa switch and bait dan trade dan main kayak gerbekan. Sedangkan kalau seperti ini akan menakutkan. PTC mengeluarkan flash untuk Zilla, udah mulai ketahuan dan belum dapat timingnya. Full Sense untuk pertama kali take a lead setelah ketinggalan 1-4. Yap, ini udah Full Sense basically they read a book. Mereka benar-benar ngebaca Bleed sih. Dan ya balik lagi tuh John Olsen, operator play-nya maksimal. Lagi-lagi pemain ini masih panas dengan operatornya main sebagai defender side, berhasil bermain secara agresif, mampu untuk mendapatkan early advantage tanpa adanya refresh sama sekali. Dan karena dia main agresif, itu terpaksa pemain-pemain Bleed harus investasi utility. Paranoia dikeluarkan secara cuma-cuma tadi dari arah mid tanpa adanya follow up sama sekali. Jadi itu sebenarnya detail-detail kecil yang bisa kita perhatikan dari pemain-pemain Full Sense dengan permainan agresif mereka yang mereka lakukan. 5-4 skor sementara dan PTC mampu mendapatkan lane. Begitu pula Tiluf langsung diculik satu persatu. Menyisakan 3 pemain saja sekarang dari Bleed. Tanpa senjata yang maksimal. 2 Sheriff dan juga 1 Spectre. Bermain 1 unit dari arah mid. Drone dibuka tapi Paranoia akan diinisiasikan membutakan teman sendiri. Masih ada trademark yang menahan Maxi. Untungnya mampu untuk melakukan planting. John Olsen akan melakukan flank. Nge-push dari arah A lobby. Masih ada smoke yang menutupi. Tapi strategi sangkar burung sudah dilakukan. Nge-clear angle demi angle, Recon-nya tepat sasaran, mampu membaca posisi pemain-pemain dari Bleed. Darion masih mampu mendapatkan Lemistex, tapi tertek ketiga HP. Tentunya John Olsen dan juga PTC tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk membersihkan side. Maxi dan juga Darion pun tidak mampu untuk menahan damage yang begitu besar dari Full Sense. 6-4, terpaut 2 angka sekarang. Terlihat begitu meyakinkan performa setiap individu dan juga tim play dari Full Sense. Iya, nggak bisa ada yang diomongin. Barusan tuh retake yang rapi banget.
switch and bait dan beberapa player sampai galau banget. Lexi sampai ngeliat ke arah shot karena ada ditembakin dari arah Eling dan begitu mudahnya entry free bahkan dari seorang John Olsen di deteksi itu. Buset ya, dia ke pancing dan udah Darion ke posisi yang nggak nyaman dan Maxi udah bisa apa lagi sendirian, kalah senjata pula, dan ini menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk Bleed. Mereka 2 round berturut-turut tuh banyak scrappy, dan untuk kali ini kalau mereka kalah lagi, that means mereka dalam lumayan masalah ya di first half, karena bisa aja ada potensi 8-4 nanti push dilakukan, Rolling Thunder yang connect, smoke yang menggunakan John Olsen dapat 1 tapi gagal untuk kedua. Lemmings next beruntungnya dengan follow up Hunter's Fury membuat situasi menjadi 4 lawan 3 untuk sementara waktu. Yap, ini udah momen yang begitu sulit bagi Bleed. Masih ada lockdown di tangan Pit. Begitu pula ada sebuah Rolling Thunder yang dimiliki oleh Lexi. Kontak kali ini ke arah side A, namun sudah terreveal. Drone akan dibuka untuk membaca posisi pemain-pemain dari Bleed. Fault line dibuka, Flexi bermain dengan agresif dan Rolling Thunder akan dibuka ke arah Link. Flemistex mampu mendapatkan Pit 2 melawan 3 sekarang, tapi PTC Pixel HP di sini. Flexi sudah menahan dari arah defender spawn. Darion akan mengikuti dari Lexi sendiri. Bermain dengan angle yang cukup dekat. Nge-push kali ini. Flexi mampu mendapatkan Calalala, tapi Tiluf datang dari arah belakang. Short sudah diambil kendalinya. Flatnya masalahnya ini bukan untuk spawn. Masih ada Rolling Thunder. Langsung dibuka Rolling Thundernya hanya untuk Tiluf family seorang diri dan Darion yang akan memfollow up Rolling Thunder tersebut. Gue gak nyangka juga bakal dibuka Rolling Thunder. Untuk Tiluf family dan 6-5 itu udah terlalu sulit untuk ditahan. Iya tuh, ya worth it sih daripada kalah kan. Posisi yang seperti tadi lu bilang, spike plan-nya bukan ke arah mereka, dan menurut gue emang inisiasi yang mereka lakukan ke arah defender tuh udah bener banget. Kalau mereka pasif main ke dalam side, di dalam side, defend di dalam side, pasti kena sangkar burung lagi. Mereka terlalu banyak angle-angle yang harus dihati-hatikan, dan ya ini bagus banget sih. By the way, mereka bisa menangin kalah jumlah dengan stepping up-nya 2 pemain ini, plus juga utility-nya nggak keluar banyak sebenarnya Bleed. Gue sebenarnya daripada mungkin ada Rolling Thunder masih ada flash anyway, masih ada aftershock delay. So kali ini Bleed masih bisa bernafas, ekonomi mereka masih enak juga, dan knockdown di early round di area depan garage. Ini dunia tipu-tipu banget, sedangkan mereka ke arah A. Iya, masalahnya mereka buka drone dari arah short, jadi lockdown ini kayak terkesan sia-sia gitu dari pemain-pemain Bleed. Flash akan dibuka, PTC masih punya aftershock. Paranoia akan diinisiasikan, dibalas dengan pop flash tadi. PTC menahan, mampu mendapatkan Maxi. Duel berhasil dimenangkan di sana. 4 lawan 5 sekarang. PTC bermain terlalu agresif. Untungnya John Olsen mampu mendapatkan Darion. Begitu pula Lemmings mampu mendapatkan Lene. Ada refrag yang terjadi. 2 melawan 3 sekarang. Seraya Calalala mampu mendapatkan Lexi. Tiba-tiba saja Pit tersisa seorang diri. Memang mampu mendapatkan Calalala. Lagi-lagi crossfire sudah terlalu kuat dari Full Sense. 7-5 menjadi skor akhir. Tidak ada angka kembar untuk Bleed, dan kita tunggu-tunggu seorang John Olsen. Ya, yang pengen gue lihat sebenarnya adalah PTC yang bisa ngasih flash demi flashnya. Memang dari tadi sih Bleed ngedodge side-nya seorang PTC. Mungkin ada 1 kali yang kena di arah C dengan combo trademark keluar fault line, dan itu baru 1 aja. Sisanya memang Bleed ini berhasil untuk ngedodge side-nya PTC. Gue pengen lihat PTC flashnya bakal connect seperti apa dan se-impactful apa, apalagi Full Sense akan bermain di arah attacker side. Sedangkan Bleed seperti biasa, gue udah expect seperti map 1-2, kelihatan dari minimap mereka akan melakukan push sepertinya gaya kagetan di misalnya map Essen kalau nggak salah di gun round, dan ya di bind juga. Bleed di slow round langsung mengambil inisiasi cepat. Permasalahannya ada trademark ini yang menjaga mereka, dan trademark tersebut berhasil dimakan informasi yang gak ada yang ngecek posisi dari Calalala. Berhasil mendapatkan Maxi. Itu smokernya. 4 lawan 4 sekarang. Langsung TP out Darion. Langsung mengambil angle yang begitu agresif, tapi side A sudah menjadi lahan bebas. Tiluf bahkan masih mampu untuk mendapatkan 1 kill karena Darion masih menahan 1 pemain.
John Olsen bahkan mampu mendapatkan lane, tapi dari refrag yang terjadi, Pit mampu menyamakan kedudukan jumlah pemain atau lebih tepatnya mampu mendapatkan 1 kill. Tapi Lexi gak disiplin, gak nungguin Luf dulu tadi dari arah base. 3 lawan 1 Pit bahkan terdeteksi oleh Recon dan terkena tag drone. Begitu menyakitkan posisi dari Pit. Harus melawan 3 pemain yang masih menunggu. Shock Dart dibuka, attack beberapa health point dari Pit. Spike terus berdetik, waktu terus berdetik, tapi dia mampu mendapatkan 2 kill bagi Arjuna tadi. Tidak terlalu disiplin, tersisa 13 HP saja. Untungnya T-Love datang di waktu yang tepat dari arah long. Full sense. Bukan tanpa kesalahan, tapi untungnya tadi waktu yang bermain dan juga T-Love yang berhasil menyelamatkan kondisi bagi Full sense. Mau-maunya di absen sama Pit gitu kan. Biasa Dua ngeliat dikali. red, iya gitu 1-2 ya sial banget sih emang jadi PTC. Kayak ya elah gue belum nembak bro, gitu amat. Itu ada T-Love dan ya nggak ada waktu pastinya dari Pit untuk nge-tap atau nge-stick gitu kan. Dia sulit juga, dia harus nebak. Ya itu udah good try pastinya dari seorang Pit. Dan Full Sense akhirnya mereka menang pistol dan terus dilakukan John Olsen dengan 1 kill, dapetin kedua, flashnya connect, mempersulit segalanya untuk tim Bleed digrebek, kena stun, Calala langsung follow up, flash dibuka, kena buta lagi seorang Pit dan ya udah ini ya shooting galeri pastinya untuk tim Full Sense. Udah kena juga Lene, polosan dan 95. Ini udah sangat mengerikan sih untuk Bleed. Ini udah kayak bayang-bayang map kedua gak sih, Bert? Itu dia. Iya, ini udah kayak kok kayak ngeliat deja vu. Full Sense. Mereka dapetin pistol, mereka menang ronde kedua dengan begitu meyakinkan. Apalagi ini Bleed, mereka akan pakai senjata yang lebih maksimal dibandingkan dengan Full Sense. Permasalahannya adalah apakah mereka bisa menahan terrain yang akan dilakukan oleh Full Sense. Nampaknya sisa kali ini yang bakal di-hit. Drone akan dibuka, ada one way smoke yang diinisiasikan. Drone akan dihancurkan, tapi Maxi tentunya akan terusir karena tag drone yang tepat sasaran dari Lemis. Tex John Olsen, what the hell? Through the smoke pit! Oblivious atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. 4 melawan 5 sekarang, Spike langsung di-plant, terlalu agresif dari John Olsen. Akan dihukum tentunya. Dan T-Love nge-swing lagi Lexi, mampu mendapatkan kill. Aftershock akan dikeluarkan, drone pun akan diinisiasikan sekarang. PTC Pixel HP 3 melawan 4. Potain akan dibuka oleh Lexi, mampu mendapatkan 2 kill. Dan Darion yang akan menutup ronde bagi Bleed. Apa sih ini? Lagi-lagi chaotic banget. Kenapa tuh? PTC kasihan banget sumpah. Itu mau nembak yang kena tag, ada orang di depannya. Aduh kasihan banget sumpah. Maxi nembak 1 dapat 1. Aduh ini ya sebenarnya ini oke loh untuk Full Sense. Mereka mau inisiasi kagetan flash karena senjata biasa Spectre. Ideal skenario nya pasti Spectre enak. Nah ini kasihan banget di situ. Dia mau nembak Calala karena PTC. Ya ampun kasihan banget PTC. Dan iya, tapi menurut gue tadi follow up dari John Olsen tuh kurang. Menurut gue kalau ada satu pemain lagi yang connect atau dempet, ada kesempatan untuk nge-reflect. Jadi menurut gue itu udah sayang banget ya. 1-2 meter gap di antara seorang John Olsen. Kali ini gun round, oh no John Olsen kena gap. Operatornya nggak ada value. Untungnya ada Lemis Next yang melakukan reflect. PTC sekarang yang akan menggunakan operator. Masih ada satu pemain lagi dari arah long. Itu Lene. Mengeluarkan beberapa shock dart, tapi tidak ada pick yang akan dia lakukan. Bermain secara terpisah-pisah kali ini dari pemain-pemain Full Sense. Masih menahan dari arah base. Menunggu adanya inisiasi push. Drone sekarang akan dibuka oleh Lene untuk membaca informasi dari arah lobby. Dari arah sewers. Angle demi angle. Nampaknya long yang kali ini mulai diisi. Calala berhasil mendapatkan informasi, ada 2 pemain kali ini dari arah long. Tapi Calala masih mampu mendapatkan 1 kill. Reconnya pun berhasil dimanfaatkan. T-Love yang akan mampu mendapatkan Lene. Apa yang terjadi? Maxi untungnya berhasil mendapatkan Lemis Next. 3 melawan 2, tapi Spike akan di-plant. Calala menahan dari arah Gravity. 40 HP tersisa. Retake harus dilakukan oleh 2 pemain yang tersisa dari Bleed, Maxi dan juga Pit. Tapi
Ada flash yang dikeluarkan. T-Love mampu mendapatkan Maxi. PTC memang tumbang. Speed. Dia masih punya turret. Dan T-Love yang lagi panas akan langsung mengakhiri ronde bagi Full Sense 10-6. Full Sense lagi-lagi berhasil mendapatkan angka dengan meyakinkan. Ini gue bingung banget sih. Ini keren. Ini keren. Menurut gue Calala itu udah penting banget satu killnya. Itu switch and bait. Itu dipaksa. Lane itu dipaksa untuk melakukan error. Dan T-Love langsung ngehajar aja. Ya free fight bro. Dan Calala untungnya dia nggak nafsu gitu untuk nge-fight balik. Walaupun ada Recon yang ngedetect seorang Lane. Jadi Calala benar-benar disiplin banget. Kasih T-Love kesempatan nge-free fragin. Dan udah posisinya menang jumlah lagi. John Olsen dengan operator. Kali ini kalah 2 kali berturut-turut. John Olsen pegang operator, masih belum menemukan formula untuk dapetin killnya. Dan Bleed menang secara jumlah, mereka ketinggalan 4 angka, bukan angka yang begitu sangat dekat. Jadi advantage ini harus mereka bisa maksimalkan. Apalagi mereka punya beberapa ultimate, yaitu lockdown yang akan berguna untuk melakukan retake situation. PTC langsung masuk ke arah side dengan Recon, clearance terlebih dahulu, make sure nggak ada yang bisa ngumpet, dan Spike akan di planting. Ada aftershock yang sedikit terlambat, masih bisa selamat dari seorang PTC, dan retake situation langsung digunakan lockdownnya dan memaksa player-player dari tim Busen. Ada aftershock dan langsung hancur. Lene berhasil mendapatkan Calala dan tiba-tiba aja tersisa PTC dan juga T-Love hanya mampu mendapatkan 1 kill. PTC tertek low HP. Bahkan ada smoke yang menutupi pandangannya. Darion sudah menahan dari arah second level dan udah terlalu sulit untuk PTC. Bahkan dia harus tumbang di tangan Lene. 10-7 Bleed. Hasil untuk mendapatkan 1 angka lagi. Karena early advantage yang berharga berhasil mereka dapatkan dari arah Elong. Dan Full Sense ternyata mereka nggak memiliki ekonomi meskipun mereka menang berturut-turut. Menang beberapa ronde. Karena menangnya itu tipis-tipis rata-rata dari Full Sense. Dan otomatis sekarang mereka harus melakukan eco tanpa senjata yang diunggulkan, dan double operator setup akan dilakukan oleh Bleed di tangan Darion dan juga Maxi. Dari Full Sense sendiri, kalau kita misalkan lihat dari arah minimap, nampaknya kali ini akan split push ke arah side C. Akan ada sebuah brainstorm yang diinisiasikan oleh John Olsen di ronde kali ini. Bersiap-siap dari arah balik, Grudge Fault Line akan dikeluarkan. Bermain tag team kali ini, John Olsen akan menahan angle dan timing yang bermain. Lexi mampu mendapatkan PTC, untungnya dari frag yang dilakukan Lene. Hunter's Fury-nya connect, John Olsen pun tumbang. 3 melawan 4, terpaksa reset dari pemain-pemain Full Sense karena Grudge-nya gagal didapatkan. Tuh biasa kalau pro player bilang orang gila. Lexi bener-bener gila banget. Itu ngeri banget sumpah. Padahal mereka juga tahu harusnya dari tim Full Sense mereka punya ekonomi nggak cukup bagus, hanya bermodalkan mungkin Thunder Force atau Bloodstorm. Tapi ya udah cukup oke untuk sementara waktu karena Bleed masih menang dari segi advantage-nya. Tapi apapun masih bisa terjadi karena senjatanya dari seorang Lexi ini bisa diambil. Beruntungnya ada crossfire setup. Alarm botnya udah mulai ke detect. Dan ini mungkin bikin sedikit overthinking player Bleed. Karena ada possibility untuk masuk ke arah seal dan bener aja. Maxi mulai ketarik sedikit. Dia overthinking. Sedangkan dari Full Sense, mereka berjalan pelan-pelan ke arah B. Dan Cosmic Defect diinvestasikan cukup menarik karena mereka ini kalah senjata jatuhnya. Spike akan di-planting. Timing ditemukan. Calala bisa di situ. Itu kecepatan terbaik untuk Calala. Darion menemukan 1 kill tersebut dan berusaha untuk clear speed, dapetin 1 kill dari area belakang. Lemis jadi last man standing. Dia bisa lolos, tapi dia harus berhadapan dengan 3 player. Ngambil operator, langsung save. Ya, itu aduh sayang banget sih Calala. Kalau misalkan dia dapetin 2 kill di sana, itu bisa aja keadaan berubah karena otomatis ada 2 senjata drop bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Full Sense. Dan bahkan mereka udah dapetin kontrol artinya ke arah A-Link. Jadi hanya menyisakan dari arah C-Link dan juga dari arah mid. Sayangnya Calala miss the shot, gak dapetin kontrol dan otomatis Cosmic Divide-nya gak membuahkan hasil tadi. Di ronde tersebut memang ada sebuah planting yang bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi angka yang memang diharapkan oleh Full Sense. Ini barulah ronde sesungguhnya. Dimana dari pemain-pemain Full Sense mereka akan menggunakan senjata yang sama unggulnya dengan Bleed. Darion
Protect drone, otomatis dia harus melepas angle long. Dan masih bermain dari jarak yang cukup dekat. Dimana dari pemain-pemain Full Sense mulai mendekat PTC. Dia punya Rolling Thunder yang bisa saja dia gunakan di ronde kali ini. Mau nggak mau ini harus di-flash terlebih dahulu. Atas ini bakal dibuka dan John Olsen oblivious. Darion mampu mendapatkan kill. Bermain di balik smoke kali ini dengan Shorty. Rolling Thunder akan dibalas dengan Rolling Thunder. Begitu chaos. PTC mampu mendapatkan Darion. Pit untungnya datang untuk melakukan refrag. Calala pun akan ditumbangkan oleh Lene. T-Love memang berhasil untuk menumbangkan Lexi. Tapi peperangan terus terjadi dari arah dalam side. Masalahnya di sini spike-nya drop. Jadi Full Sense mau nggak mau mereka harus nembusin side. Masalahnya adalah Bleed. Crossfire mereka udah begitu kuat. Lihat Pit dengan mudahnya mendapatkan T-Love dan Lemmy Stacks. Meskipun dia mendapatkan Maxi karena Crossfire udah begitu kuat, Pit langsung nge-swing dan dapetin Lemmy Stacks di sana. Jadi 10-9 Bleed. Perlahan namun pasti mulai mengejar ketertinggalan mereka. Ya itu udah blunder banget ya. Ini emang chaos. Rolling Thunder dibalas Rolling Thunder. Darion bisa tukeran terlebih dahulu. PTC udah bisa masuk ke arah side. Nggak diduga gitu kan. Dan ya itu menurut gua Darion sih. Salah satu faktor pentingnya dia bisa dapetin 1 kill. Dan udah bilang juga berapa kali. PTC ini kalau pakai bridge jadi bapas-bapas biasa, cuma bunuh 8 kan. Udah gue bilang lu ngapain sih pakai bridge? Gue sering banget bilang nih, tapi jangan. Kalau kali aja nanti kalau ketemu tim Indo udah pakai bridge aja biar dia kurang kuat gitu kan. Ya, soalnya kalau dia pakai sekali dia jago banget Bel. Tapi pas pakai bridge ya begitu dah. Karena follow up flash-nya juga lebih maksimal ya. Karena kan dia sering banget follow up flash-nya tuh individualistis gitu kan. Main itu sendiri-sendiri gitu. Jauh lebih enak kalau misalkan lu tipe-tipe pemain yang mau memanfaatkan flash sendiri. Yang mending pakai Sky sih bener apa yang lu bilang. Dan oh my god. Oh my god. No way. Pit. Not like this. Double kill dari Pit. Langsung menyergap pemain-pemain Full Sense. Dan itu akan menghentikan momentum. 3 lawan 5. Garage kali ini yang bakal diisi. Tapi alarm bot akan memberikan informasi pasti. Darion buta total, untungnya masih bisa melakukan reposition. Recon memang dibuka tapi ada backup. PTC yang mampu mendapatkan Pit. Untungnya Darion masih menahan dan berhasil mendapatkan refrag. 2 melawan 4 sekarang. Calala akan melakukan planting dan retake. Akan dilakukan fault line, akan dikeluarkan. Drone pun akan diinisiasikan. Segudang utility masih dimiliki oleh Bleed. Lexi atau lebih tepatnya tadi dari seorang Lene akan mengeluarkan Recon. Lexi mampu mendapatkan Calalala. Tersisa Lemmy Stacks seorang diri memang mampu untuk mendapatkan Lexi. Tapi apa daya keunggulan jumlah pemain jauh dimiliki oleh Bleed. 10 sama Full Sense. Terlihat gaya permainan mereka sekarang mulai terbaca karena Bleed itu simple banget loh. Utility yang dikeluarin oleh Full Sense itu langsung digagalin sama single Paranoia dan langsung di follow up sama Pit. Double kill langsung dia dapatkan tadi dari arah side B-nya. Itu oh iya. Gue sampai bingung itu paranoianya. Oh iya Maxi ya benar. Gila sih. Dia bisa dapetin. Padahal gue ngira tuh paranoianya ya nggak gitu impact banget karena kan jarak deket kan. Tapi anyway Pit tetap bisa stepping up. Akses masuknya udah nggak bisa dikasih karena udah keluarin smoke dan posisinya 3 lawan 5. Posisi seperti itu ya Full Sense bisa apa, apalagi scrappy banget bayinya, barusan cuma ada 2 vandal dan 1 vandalnya udah down. Terus sementara waktu Full Sense akan bermain dengan begitu cepat ke arah garage untuk cari beberapa utility dari seorang Pit. Namun Pit di daerah A dan dari tim Full Sense sendiri ini pressure bakal berasa karena mereka udah mencium aroma-aroma bisa kesusul. Jadi pasti mentalitas akan salah satunya menjadi kunci. Apakah mereka bisa nahan? Outline-nya connect, untuk ada teleport, combo yang bagus. Tapi Lene dapetin 1 kill ke arah John Olsen. Aduh. Ini udah berkali-kali loh John Olsen selalu di shutdown. Sebelum dia bahkan bisa melakukan sesuatu, untungnya di sini Calalala berhasil mendapatkan 1 pemain through the smoke ke arah Lene. Posisi terbaca total tadi karena dia mengeluarkan Recon. 4 melawan 4. Retake akan dilakukan oleh Bleed. Pit masih punya lockdown. Permasalahannya di sini PTC. Dia masih punya aftershock yang didedicate untuk lockdown ini. Dan tentu saja lockdown tersebut akan hancur. T-Love masih menjaga dari arah backside. Crossfire sudah diciptakan. T-Love mampu mendapatkan 2 kill. Tapi refrag demi refrag terus terjadi.
Tersisa 1 melawan 1 sekarang PTC Oh. yang akan menutup untuk Full Sense. Untungnya di sini PTC berhasil membaca posisi dari Rexy karena dia ngeluarin fault line terlebih dahulu tadi. 11-10 Full Sense. Setelah beberapa ronde akhirnya scraping tadi berhasil mendapatkan 1 angka atas Blink. Iya, benar. John Olson di second half tuh banyak banget di shutdown, cuma-cuma nggak ngeliat musuh, bahkan nggak keluarin pelor. Baru dibilang PTC jadi papas-papas biasa, ngamuk. Dia kasih impact besar. Aftershock digunakan, hancurin lockdown, dia dapetin clutch situation dan dapetin 2 kill. Jadi ini adalah momen terbesar untuk Full Sense. Apalagi kalau mereka bisa menangin round kali ini, lihat dari keuangan dari tim Bleed, hancur banget. Harvest Moon digunakan di early dan nge-tag 1 player. Oh, ini jadi storyline-nya beda lagi. Kalau Bleed yang ngancurin ekonomi atau menang roundnya, malah Full Sense yang kelabakan. Swing dari Pit, pas banget waktunya. Untung ada John Olsen yang melakukan refrag. Dan 3 lawan 4, masih ada kemungkinan Full Sense kebalikin keadaan. Langsung ke arah C, dan C-nya juga kosong. Jadi ini udah pasti retake situation untuk tim Bleed. Di PTC dia punya Rolling Thunder langsung dibuka. Tapi sayangnya John Olsen kena Rolling Thunder sama teman sendiri, jadi dia nggak bisa ngambil kontrol ke arah si Link-nya. Maxi udah nungguin dari arah luar garage, mampu mendapat 2 kill, and that's the play yang akan menambahkan 1 angka lagi untuk Bleed. Dia main deket banget, gak ada yang sadar sama sekali. Posisi dari Maxi, kedisiplinan dari Full Sense ini patut dipertanyakan sih. But Yep. ini bingung banget, entah gimana caranya. Gak ada yang aware sama sekali sama garage, gak ada smoke bahkan ke sana. Dan Maxi main nyaman banget. Basically di sini pemain-pemain Bleed mereka tinggal manfaatin kesalahan-kesalahan minor dari Full Sense dan dimanfaatin secara maksimal. Yeah, Akan they ada have timeout no lagi. idea. Iya, ini akan ada timeout lagi sih mau nggak mau dari Full Sense. Karena Iya. berapa kali buat mereka nggak bisa dapetin early advantage itu yang mereka inginkan. Iya, they have no idea. Dan gue sukanya awareness-nya malah dari dan Bleed, karena mereka menang, mereka nggak mau ngelepas momentum yang mereka miliki. Gue pengen lihat pause seperti apa, taktik seperti apa, dan juga sebenarnya ini ada kesempatan dari Full Sense untuk ambil nafas terlebih dahulu. Masalahnya 4 pistol doang, Bel. Dan ya walaupun apapun masih bisa terjadi. Tilu juga punya Tour de Force. Masih ada kesempatan kalau mereka dapetin entry-nya. Iya, ini udah You want to play? benar-benar Let's mengerikan play. dari Blitz sendiri. Dan sekarang Darion miss the shot dengan operator dari arah long. Kan menginvestasikan tailwind di sana untuk cabut dari posisi tersebut. Ada follow up shock dart yang dikeluarkan Tiluf menggunakan Tour de Force di ronde kali ini. Tapi pemain-pemain dari Bleed mereka benar-benar sabar banget. Nah, from the shadows yang dikeluarin sama Maxi untuk mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari Full Sense. Flash akan dibuka Darion, terbuta total dari arah backside. Lane sendiri masih menahan dari arah Gravity. Utility demi utility dikeluarkan. Tapi Full Sense, mereka sabar banget. Aftershock dikeluarkan. Dan John Olsen akan jadi garda terdepan sekarang. Dash in masuk ke dalam side. Tapi masih ada Lane yang menjaga, nggak dicek sama sekali. Rolling Thunder bakal dibuka. Dan itu akan membeli waktu yang sangat-sangat banyak untuk pemain-pemain Full Sense. Mereka masih tertahan lajunya di arah long dan juga di arah short. 3 pemain masih menjaga. Smoke sudah pudar. Dan keadaan hanya akan semakin sulit bagi pemain-pemain Full Sense. Lene pun mampu mendapatkan triple kill PTC. Berhasil mendapatkan Lexi, begitu pula Lene. 2 melawan 3 sekarang. Dan planting akan dilakukan. Oh, tidak mau retake harus diinisiasikan. Tapi Tilu mampu mendapatkan pit dan tiba-tiba saja menjadi 2 melawan 2. PTC menahan dari arah Hell. Fault line akan dibuka. Dia bakal nge-swing dan Maxi. Wild Conquest mampu mendapatkan PTC. Tiluf tersisa seorang diri 1 melawan 2 dan akan di-shorty oleh Darion. 12-11 Bleed akan mengamankan match point. Ya itu menurut gue udah jadi pertanyaan besar. Entry yang dilakukan oleh Full Sense itu ada tanda tanya. Mereka kayak obvious banget mau masuk ke A, right? Dan yang menjadi masalah adalah flashnya dibuka 2 kali tanpa ada value, tanpa ada follow up, nggak ada fault line. Dan John Olsen masuk polosan, nggak ada yang bisa nge-reflect juga, nggak ada smoke. Dan ya sebenarnya di sini menurut gue udah PTC kayak ngebersihin semua kekacauan yang ada dengan 2 kill sheriff yang dia punya plus juga Tiluf. Tapi
nggak cukup. PTC coba untuk ambil inisiasi. Ya kayak Fullset juga tahu ada satu player di area Heaven, jadi itu kayak big gamble tapi gagal. Dan satu faktor tersebut udah langsung bisa dimanfaatkan oleh tim Bleed. Ya, apa ini ya? Mengerikan untuk Full Sense. Hidup atau mati. Overtime atau kekalahan. Maxi menang dari arah backside. Concast pusing total tadi. Bahkan terdeteksi oleh Recon. Untungnya dia masih punya paranoia. Rolling Thunder akan diinisiasikan kali ini. John Olsen lagi-lagi terkena Rolling Thunder, teman. Tapi dia sudah berhasil menguasai arah backside. Side C sendiri sudah dipastikan clear kali ini. Dari pemain-pemain Bleed. Mereka akan melakukan full retake masuk ke dalam site dengan Cosmic Divide ternyata diinisiasikan. Nanti Love akan menusuk dari arah mid, mampu mendapatkan Lene. Itu dia kemenangan untuk Bleed dengan retake yang begitu bersih masuk ke dalam site. Teriakan girang dan permainan yang begitu memukau akan mengkomplimen pemain-pemain ini. Bleed against all the odds dan membuktikan kita semua salah. Mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan di Best of 3 series kita kali ini. Wow, good performance pastinya. Good performance. Walaupun kelihatan di second half tuh mereka struggling, mereka